Pemerintah Presiden Prabowo. Jadi setelah konsultasi dari jam 11 siang tadi, kami perwakilan hukum dari Yayasan Kasih Mentari Bangsa, kami melaporkan, yang mana di sini pelapornya adalah Pak Solihin sebagai ketua yayasan, dan terlapornya masih dalam didik tentang dugaan tindak pidana perbuatan curang lalu pencemaran. Curangnya seperti apa, Bang? Kronologinya seperti apa, Bang? Kronologinya bisa diceritain seperti apa? Jadi ada dugaan. Yayasan Kasih Mentari Bangsa. Yayasan Kasih Mentari Bangsa ini adalah mitra dari BGN, yang mana Yayasan Kasih Mentari Bangsa ini mempunyai dapur MBG. Selama ini kalau kita mendengar tentang MBG, banyaknya isu-isu yang seolah-olah mendiskreditkan bahwasanya penyelenggaraan MBG itu tidak baik lah. Seperti ya mungkin teman-teman juga sudah tahu lah, adanya makanan yang kurang layak untuk dimakan dan lain sebagainya. Tapi hari ini kami menemukan bahwasannya pemberitaan itu, isu-isu itu tidak 100% organik. Karena apa yang dialami oleh klien kami, telah terjadi dugaan perbuatan curang atau sabotase, ya, dan fitnah yang kami duga dilakukan oleh oknum relawan yang bekerja pada dapur klien kami. Seperti itu kira-kira. Untuk lokasinya sendiri di mana, Bang? Untuk lokus kejadian ada di Kabupaten Tangerang, di Tangsel tepatnya, wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, yang pasti kami membawa screenshot, ya, lalu ada rekaman CCTV, lalu ada berisi percakapan antara orang yang kami duga melakukan sabotase, oknum yang kami duga melakukan sabotase kepada salah satu oknum yang mengaku dari media lah, ya, seperti itu kira-kira. Sabotase dalam bentuk apa? Jadi gini, pada tanggal 22 Desember, Kepala SPPG dari dapur kami itu menyarankan agar kami menyediakan menu rapelan, karena pada saat itu menjelang libur ada 4 hari, liburan anak sekolah 4 hari. Sehingga pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kembali, di hari itu disediakan menu rapelan selama 4 hari itu. Ya. Akhirnya yang disarankan oleh Kepala SPPG adalah kita menyediakan makanan kering. Makanan ya seperti roti-rotian, buah-buahan, dan lain-lain. Setelah menu disepakati oleh seluruh pengurus dapur, dari pihak yayasan segera melakukan order bahan baku. Sampailah bahan baku itu kepada dapur klien kami. Setelah sampai, bahan baku yang sampai itu dilakukan quality control, disortir oleh relawan, yang mana atas perintah KSPPG pada saat itu. Karena KSPPG pada saat itu tidak hadir, ya. Bahkan tidak hadir. Ya, tidak hadir. Tidak hadir pada hari penyortiran. Berlanjutlah kegiatan itu sampai dengan pengemasan. Setelah itu makanan itu didistribusikan. Lalu pada tanggal 22 Desember, setelah makanan itu selesai didistribusikan, sekitar kira-kira jam 3:30, muncul percakapan antara oknum relawan yang bekerja di dapur klien kami kepada oknum media. Di situ oknum yang relawan meminta kepada media tersebut agar meminta diviralkan tentang minta diviralkan atas tuduhan kepada dapur klien kami yang mengatakan bahwasanya siswa MI Nurul Huda ini sering loh menerima makanan yang tidak layak makan, seperti itu ya kira-kira, ya. Ya. Lalu setelah itu jam 7 malam ada akun TikTok yang bernama Mata Pengawasan
di situ mengunggah konten mengenai hal itu juga. Yang apa kira-kira isinya? Ya, tentang tuduhan terhadap yayasan Ya. Kami yang memproduksi MBG tidak berkualitas. Yes, seperti itu kira-kira. Nah, setelah itu Ya, intinya ke kawan-kawan seperti yang disampaikan dari Bapak Christopher tadi, bahwa kita di sini sebatas adalah melaporkan dugaan tindak pidana perbuatan curang. Nah, ini yang harus digarisbawahi, bahwa yang seperti disampaikan Pak Christopher juga, bahwa dugaannya ada tindakan terstruktur dan sistematis dari beberapa oknum pengelola dapur SPPG, salah satunya dapur kami, yayasan kami, yang melakukan tindakan usaha-usaha mencemarkan, seakan-akan dapur-dapur ini tidak menjalankan proses produksi dan distribusi makanan bergizi ini dengan baik. Buktinya apa? Buktinya salah satu yang tadi kami sampaikan, ada beberapa alat bukti, diantaranya screenshot, tangkap layar, percakapan, oknum dengan oknum media, oknum dengan oknum relawan dan pengurus, bahkan ada ketidakhadiran pengurus-pengurus dapur yang punya tugas dan fungsi jabatan yang bertanggung jawab terhadap hal pengelolaan dapur yang malah tidak datang di saat itu. Jadi banyak sekali benang merahnya. Intinya kami juga mendapatkan laporan ya, bahwa ada juga dapur-dapur SPPG lain yang yayasannya bukan kami mengalami hal-hal serupa. Bahasanya mah dibingkai, di framing, seakan-akan dapur-dapur ini jelek semua, seakan-akan program Bapak Presiden Prabowo Subianto ini tidak baik. Ini yang kami tidak mau. Ini baru pertama kalinya Bang dapat kejadian seperti ini, apa sebelumnya emang udah pernah sih mungkin? Kalau perihal tentang kasus yang perkara yang kami pegang, baru yayasan ini mengenai MBG. Tapi yayasan ini baru berjalan 1 bulan lamanya usianya nih, kan gitu loh. Kalau kita mau analogikan, harusnya usia 1 bulan ini lagi optimalnya nggak sih, kan gitu kan. Tapi kami mendengar sebelum kejadian ini menimpa klien kami, ternyata kejadian ini sudah pernah menimpa yayasan-yayasan yang lainnya, kan gitu loh. Nah, maka daripada itu kami menduga ada suatu upaya ya yang dengan sengaja melakukan hal ini. Mungkin ada motif tersembunyi apa, atau kami juga bahkan menduga jangan-jangan ada muatan politik dalam kejadian seperti ini. Maka daripada itu ya mungkin ada sebagian orang yang berusaha untuk menggagalkan, menyabotase program pemerintah MBG, tentang MBG ini. Nah, itulah yang kami sebut dengan membegal program pemerintah. Kenapa? Somasi. Kalau untuk hal itu memang kami tidak lakukan somasi. Karena apa? Karena di sini kami terlapornya juga dalam lidik. Ya, kami tidak melaporkan orang perorangan. Karena gini ya teman-teman, perlu dicatat. Tujuan kami datang ke sini ini untuk mengungkap kebenaran material yang dialami oleh dapur kami. Kami bukan mau memenjarakan orang di sini nih. Karena apa? Dapur ini berdiri dari gagasan mulia. Dapur ini berdiri karena tujuan mulia. Jadi tujuan kami ini bukan untuk memenjarakan orang. Tetapi di sini apabila ada yang disesatkan dengan upaya-upaya yang mungkin dengan cara mensabotase dan lain-lain, otomatis kami dari pihak dapur harus melakukan pembelaan, harus melakukan upaya hukum supaya tidak ada lagi yang tersesatkan. Apalagi program ini merupakan gagasan mulia dari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menunjang gizi penerus bangsa. Ya, maka daripada itu kami berkomitmen ya, mulai hari ini kami selaku advokat dan selaku pendukung program MBG ini, kami akan menjadi garda terdepan untuk membela program MBG ini. Semoga tidak boleh ada penyesatan lagi terhadap program MBG ini. Karena apa? Karena tidak semuanya organik menurut kami, seperti itu. Kerugian apa sih yang diterima yayasan dari adanya hal ini? Material. Kerugiannya? Atas kejadian ini kami tidak beroperasi sejak tanggal 22 Desember.
yang mana kerugiannya ya banyak sekali. Satu, uang sewa dapur dari klien kami ini terus berjalan, ya. Lalu uang sewa untuk peralatan makan terus berjalan. Lalu kerugiannya terhadap penerima manfaat MBG itu, yang seharusnya apabila tidak ada kejadian ini, makanan MBG itu bisa terus tersuplai dengan baik. Tapi karena ada kejadian ini, otomatis harus dihentikan sementara. Dan sekolah yang terdampak atas kasus ini, ada 7 sekolah yang MBG-nya tertunda. Seperti itu ya. Sama satu poin lagi penting teman-teman, harus kita sampaikan bahwa kenapa kita duga bahwa ini adalah tindakan terstruktur dan sistematis untuk menjelekkan citra MBG secara umumnya dan untuk menggagalkan operasi dapur kami. Begitu berita tentang dugaan tuduhan kualitas makanan MBG yang kami distribusikan ternyata naik beritanya, beberapa oknum yang harusnya bertanggung jawab, yang memiliki jabatan penting, jabatan kunci dalam pengelolaan dapur SPPG kami, mengundurkan diri secara serentak. Bayangkan, orang-orang yang memegang pegangan kunci sebagai bertanggung jawab secara jabatan, itu malah bukannya ikut turun menyelesaikan permasalahan, mengklarifikasi permasalahan, malah sibuk mengundurkan diri yang kami duga, patut diduga keras, tidak prosedural. Kenapa? Ya, nanti kita akan ungkap bagaimana struktur suatu pengelolaan dapur SPPG. Gitu, nanti kita akan ungkap ke depannya ya. Boleh sebutkan pasal yang disamakan? Ya, untuk pasal yang kami sematkan, kami laporkan adalah pasal 495 tentang perbuatan curang, salah satunya ya. Ya, kalau sisanya nanti kita juga akan mau mendahului penyidik, biar penyidik yang nanti menentukan arahnya kemana. Oke. Ancaman hukum. Nah, seperti yang lagi-lagi saya sampaikan tadi, kami di sini tidak mau fokus kepada ancaman hukuman, tetapi ya, dan itu bukan tujuan kami, memenjarakan orang itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah kami ingin mencari pembenaran material supaya tidak ada lagi yang tersesatkan. Karena di daerah yang sama, di Curug Wetan juga, ada juga satu koperasi yang mengalami kejadian serupa. Jadi makanya itulah kami bisa katakan ada dugaan ini ada muatan politiknya. Karena terlalu kebetulan gitu kan. Nah, lalu seperti yang saya tidak cerita tadi, bukti ya. Kenapa kami katakan ini sabotase? Teman-teman bisa lihat di sini ada roti, ya, roti. Yang dituduhkan bahwasanya roti ini diterima dari dapur kami, ya. Sementara dapur kami tidak pernah mengeluarkan roti yang berbentuk seperti ini. Ya, bengkok-bengkok seperti ini. Dapur kami tidak pernah mengeluarkan roti yang berbentuk seperti ini. Berbentuk seperti huruf A. Maka daripada itu kami menduga ada bentuk sabotase yang dilakukan secara terstruktur dan masif, yang dilakukan oleh oknum-oknum relawan tadi. Ya, dan kita akan melakukan investigasi lanjutan. Kita akan melakukan penelusuran lebih dalam supaya kita bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Siapapun oknumnya pasti akan terungkap dan pasti akan kita proses secara hukum. Seperti itu.